pengesahan, maka tidak ada lagi orang-orang bangsa lain yang tidak memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu kita sudah melihat sebuah video persidangan dari Gus Subhan kepada MK yang beberapa hari kemarin mengajukan judicial review kepada orang-orang asing yang ternyata kalau kita melihat sampai sekarang ini sudah pernah menduduki jabatan-jabatan tertentu, dan ada juga yang masih sekarang ini sebagai anggota DPR MPR. Status kewarganegaraan mereka ini digugat melalui MK oleh Gus Subhan untuk mencari kejelasan sesungguhnya seperti apa kedudukan mereka ini sebagai warga negara. Nah, mereka belum pernah mengajukan sebagai kewarganegaraan Indonesia, yaitu ketika tahun 1958 kalau nggak salah ya, itu Bung Hatta ini membuka kesempatan bagi orang-orang asing yang ada di Indonesia setelah kemerdekaan kita untuk mengajukan sebagai warga negara Indonesia. Kita tahu ada Cina, ada Pakistan, ada Bangladesh mungkin ya, juga orang-orang Arab, dan semua ini pada mendaftarkan. Tetapi untuk klan Arab yang bisa jadi dikonotasikan sebagai klan Balawi yang dulunya dibawa oleh Belanda kemari tidak mendaftarkan. Tetapi sampai sekarang mereka sudah beranak pinak, dan kita tahu sepak terjang mereka di negara kita ini seperti apa, yang selalu menggunakan jargon-jargon agama yang kita tahu sendirilah seperti apa sekarang ini, seperti Habib Rizik, Bahar, kemudian Mudor, juga Topik Sedap, dan yang lain-lain. Nah, dalam kasus ini judicial review ini yang diajukan oleh Gus Subhan kepada MK ini sudah disidangkan, yang nanti kita akan lihat videonya. Nah, dari kenyataan ini seperti apa sih kedudukan klan-klan Balawi juga orang-orang asing yang dulunya tidak mau mendaftarkan sebagai warga negara Indonesia? Apakah status kewarganegaraan mereka ini sah di Republik ini? Nah, inilah yang masih kita tunggu, dan ini juga menimbulkan sedikit banyak ya ketar-ketir di antara klan-klan imigran yang ada di negara ini. Setelah nasabnya Moran Marit, sekarang ada bom lagi yang meragukan status kewarganegaraan mereka di Nusantara. Ya, kita doakan saja semoga prosesnya terus berjalan lancar, dan bagaimana akhirnya nanti MK akan memutuskan. Di antaranya mereka ini banyak orang yang sudah kita kenal, di antaranya ya Anies Baswedan, Haikal Hasan, Habib Lutfi, kemudian yang terakhir ada Raffi Ahmad. Ini bagaimana status mereka ini setelah nanti ada sidang berikut ini? Kita lihat bersama. Nah, ini yang belum ada uraian itu, ya. Kalau Bapak menyatakan di sini contohnya ada Anies Baswedan, ada Lutfi bin Yahya, ada Raffi Ahmad, apakah mereka ini termasuk orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang sebagai warga negara? Sementara yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli itu sejak kelahirannya di bumi pertiwi ini ya lahir di sini, tidak ada kewarganegaraan lain yang mereka kemudian peroleh di situ. Nah, ini harus clear Pak uraian. Fakta dan kenyataan telah banyak orang dari bangsa lain
dipastikan tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia ternyata mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan atau dalam pengisian jabatan. Antara lain, Saudara Anies Rashid Baswedan sempat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Kabinet Presiden Joko Widodo pada tahun 2014, menjadi Gubernur DKI ke-17 periode 2017 sampai 2022 dan menjadi calon presiden 2024 periode 2024-2029. Sementara yang bersangkutan adalah orang dari bangsa lain yang tidak mempunyai pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Begitu juga dengan Habib Lutfi bin Yahya Hadi Zainal Abidin menjadi wali kota Probolinggo periode 2019-2024 dan menjadi anggota DPR RI periode 2014 sampai 2028. Habib Abu Bakar Al-Habsyi menjadi anggota DPR RI periode 2024 sampai 2029 dan Saudara Haikal Hasan sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, jabatan setingkat menteri. Dan terakhir Raffi Ahmad, utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan berkerjaan. Orang-orang yang saya sebut terakhir ini adalah orang yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Hal itu melanggar pasal 28D ayat 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Bahwa analogium yang dapat dijadikan rujukan dalam konstitutif yang tertib dan benar dalam berwarga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pemain sepak bola nasional dari bangsa lain harus melalui proses naturalisasi atau kewarganegaraan agar dapat bermain mewakili Indonesia. Sementara itu, pengisian jabatan negara atau pemerintahan yang sangat strategis dan diisi orang bangsa lain dilakukan tanpa didahului naturalisasi atau orang Belanda bilang zonder adanya pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Bahwa untuk menghalangi agar orang-orang dari bangsa lain yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, maka lembaga atau badan-badan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif yang menjadi pintu masuk di mana warga negara dapat ikut dalam pemerintahan wajib secara konstitutif mencatatkan yang bersangkutan, yaitu orang-orang dari bangsa lain tersebut harus telah mendapatkan atau memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara Indonesia menurut undang-undang. Bahwa permohonan dari pemohon ini wajib secara konstitutif untuk dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini akan bermanfaat, berdaya guna dan berdaya ikat untuk menghalangi agar negara Indonesia di masa kini dan masa depan tidak dipimpin oleh orang-orang dari bangsa lain yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara. Bahwa oleh karena itu Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia pasal 2 yang berbunyi, yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pada kalimat orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dibuktikan dengan pengesahan. Bahwa dengan dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kecuali disertai bukti dengan pengesahan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dibuktikan dengan pengesahan, maka tidak ada lagi orang-orang bangsa lain yang tidak memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan Republik Indonesia. Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan dari pemohon untuk seluruhnya.
Dua, menyatakan kalimat orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dibuktikan dengan pengesahan. 3. Menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia sebagaimana yang ditentukan undang-undang. Demikian permohonan pengujian ini kami sampaikan ditandatangani oleh pemohon Haji Muhammad Subhan Esa. Terima kasih.